Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video presentasi tentang kompetensi sosial guna memenuhi mata kuliah profesi guru yang diampu oleh Bapak Dr. Setiana MPD. Di sini saya sendiri sebagai moderator, kemudian rekan-rekan saya diantaranya Dina Mardiana dan Vina Triagustiani Rahman. Baik, untuk yang pertama itu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Keberhasilan pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan sangat tergantung pada aktor atau pelaku pendidikan itu sendiri. Aktor yang dimaksudkan adalah para guru atau pendidik, baik di lingkungan formal, informal, maupun non-formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik mengemban tanggung jawab yang sedemikian besar terhadap keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 6 Pasal 28 Ayat 3 sebagaimana dikutip oleh E. Mulayasa, dinyatakan bahwa guru minimal memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Baik, kemudian apa saja sih yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini? Yaitu di sini ada kompetensi guru, pengertian kompetensi sosial, bentuk-bentuk kompetensi sosial, indikator kompetensi sosial, pentingnya kompetensi sosial guru, peningkatan kompetensi sosial guru, pengaruh kompetensi sosial guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, kemudian hakikat guru. Untuk yang pertama, kompetensi guru. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu kompeten yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab 6 Pasal 10 menyebutkan ada 4 kompetensi kepribadian guru, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Apa itu kompetensi pedagogi? Kompetensi pedagogi menurut Dwi Siswoyo bukan kompetensi yang hanya bersifat teknis belaka, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang dirumuskan dalam PPRI Nomor 19 Tahun 2005. Karena pedagogi adalah the art and science of teaching and educating. Dwi Siswoyo 2006. Selain mencakup pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, kompetensi pedagogi juga mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta sistem pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kemudian kompetensi kepribadian. Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk Tuhan, seorang guru wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab. Seorang guru harus memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogik daripada peserta didik yang dihadapinya. Menurut Hamzah B. Uno tahun 2007. Seorang guru menjadi panutan bagi peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, seperti berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berwibawa, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial diharapkan dapat mempertahankan hubungan positif antara kedua belah pihak, suatu kemampuan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan memberi pengaruh kepada orang lain demi mencapai tujuan dalam konteks sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya, lingkungan, dan situasi yang dihadapi, serta nilai yang dianut oleh individu disebut sebagai kompetensi sosial. Menurut Profesor Dr. Hamzah B. Uno MPD, berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis, seorang guru harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Kemudian kompetensi profesional. Guru yang baik adalah guru yang profesional. Rice and Bishopric dalam Ibrahim Bafadal tahun 2009, guru
Profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif. Baik, selanjutnya dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru bahwa kompetensi sosial merupakan yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk yang pertama berkomunikasi secara lisan dan tulisan, yang kedua menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, yang ketiga berinteraksi secara efektif dengan sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik dan peserta didik. Yang terakhir ada bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya kompetensi sosial bagi seorang guru juga meliputi memiliki empati kepada orang lain, memiliki toleransi kepada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru yang berhubungan dengan partisipasi sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya. Nah, lebih dalam lagi, kemampuan sosial ini meliputi kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungan pada waktu bertugas sebagai guru, sesuai yang diatur dalam undang-undang, di mana salah satu kewajiban guru adalah memberi teladan serta menjaga nama baik profesi, lembaga, dan kedudukan yang diterima. Di sini ada bentuk-bentuk kompetensi sosial. Nah, Histom dan kantor merupakan bentuk-bentuk kompetensi sosial. Di antaranya itu menerima orang lain. Nah, orang yang memiliki kecerdasan sosial mampu untuk menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memahami dan memperlakukan secara tepat bahwa orang lain itu memiliki latar belakang, pemikiran, dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, selalu membuka diri untuk bergaul dengan orang baru, terus berusaha untuk selalu memperluas interaksi dengan orang lain, dan juga berusaha membuat orang lain yang bersamanya itu menjadi maju dan berkembang. Nah, selanjutnya mengakui kesalahan yang diperbuat. Orang tersebut mempunyai kearifan dan keberanian untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, menunjukkan perhatian pada dunia luas. Nah, orang ini yang memiliki kecerdasan sosial memberi perhatian pada lingkungan yang lebih luas. Dan yang selanjutnya, tepat waktu dan membuat perjanjian. Nah, orang yang memiliki kecerdasan atau kompetensi sosial akan berusaha semaksimal mungkin untuk datang tepat waktu apabila sudah membuat janji dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya juga ada mempunyai hati nurani sosial. Nah, dalam arti ini dia peka dalam merasakan problematika yang berkembang pada lingkungan sosial. Nah, selanjutnya juga ada berpikir, berbicara, dan bertindak secara sistematik. Nah, orang ini yang kecerdasannya ini sosial, baik akan mengemukakan secara rasional dan runtut mengenai buah pikiran pada orang lain. Menunjukkan rasa ingin tahu dalam dirinya ini adalah motivasi yang tinggi untuk mendapatkan hajanah pengetahuan baru. Nah, selanjutnya tidak membuat penilaian tergesa-gesa. Nah, jadi memiliki kompetensi kecerdasan sosial, tidak gegabah dalam melakukan penilaian. Selanjutnya membuat penilaian secara objektif. Nah,
tidak akan melakukan penilaian secara subjektif, dia akan menilai secara objektif. Selanjutnya, peka terhadap kebutuhan dan hasrat orang lain. Nah, seseorang ini akan mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang dalam suatu komunitas dan juga menunjukkan perhatian secara terhadap lingkungan. Nah, dia ini akan segera memberi bantuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, di sini ada indikator kompetensi sosial. Yang pertama itu adalah hubungan guru dengan peserta didik. Nah, peran guru terhadap murid-muridnya merupakan peran vital dan dari sekian banyak peran yang harus ia jalani. Nah, dikarenakan komunitas utama yang menjadi wilayah tugas guru adalah di dalam kelas untuk memberi kecerdasan, pengalaman, serta ilmu pengetahuan kepada mereka. Yang kedua adalah hubungan guru dengan sesama guru. Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Di dalam sekolah terdapat berbagai macam sistem sosial yang berkembang dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola dan tujuan tertentu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga membentuk perilaku dan hasil hubungan individu dengan individu maupun dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah hubungan guru dengan wali murid. Nah ya, jadi hubungan guru dengan wali murid itu baik melalui bahasa lisan maupun tertulis sangat diperlukan oleh guru. Nah, bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar diperlakukan agar orang tua siswa dapat memahami bahan yang disampaikan oleh guru, dan lebih dari itu agar guru dapat menjadi teladan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang keempat ada hubungan guru dengan masyarakat. Nah, guru profesional ini tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan kemasyarakatannya. Di satu pihak dia adalah warga masyarakat, dan lain pihak dia bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab memajukan kesatuan dan persatuan bangsa, dan turut bertanggung jawab juga menyukseskan pembangunan sosial umumnya dan tanggung jawab pembangunan daerah khusus yang dimulai dari pembangunan daerah yang lebih kecil luar lingkupnya di mana ia tinggal. Selanjutnya ada pentingnya kompetensi sosial. Nah, guru ini dalam menjalankan kehidupan seringkali menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Imam Al-Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Guru menurut Al-Ghazali mengemban dua misi sekaligus, yaitu tugas keagamaan. Ketika guru melakukan kebaikan dengan penyampaian ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini, sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya, dan guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan. Misi kedua ini adalah tugas sosiopolitik atau juga disebut dengan kekhalifahan, di mana guru membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan dan menjamin keberlangsungan masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai pentingnya kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang dimiliki seseorang guru, maka guru tersebut memiliki dua misi, yaitu menyampaikan ilmu kepada manusia, baik peserta didik maupun masyarakat sekitar. Dan misi yang kedua yaitu menjadi teladan bagi peserta didik, lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Berkaitan dengan tanggung jawab, seorang guru harus mampu mempunyai dan memahami nilai-nilai, norma, moral, dan sosial. Sedangkan kaitannya dengan wibawa, seorang guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, moral, dan sebagainya.
Kompetensi sosial memang penting karena kemampuan sosial guru sangat diperlukan dalam interaksi dan bersosialisasi antara guru dengan siswa dan lingkungan. Dengan guru yang sadar akan tanggung jawabnya, maka seorang guru harus mampu mengetahui dan memahami nilai-nilai moral dan sosial. Maka guru akan berusaha menampilkan nilai-nilai tersebut dengan baik serta dengan moral dan sosial guru akan menampilkan perilaku yang baik pula. Yang selanjutnya ada pentingnya peningkatan kompetensi sosial guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 6, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi untuk pertama, berkomunikasi lisan dan tulisan secara santun, kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, atau wali peserta didik. Yang keempat adalah bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya masih mengenai peningkatan kompetensi sosial guru. Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, guru perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat, misalnya melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Ketika guru tidak memiliki kemampuan bergaul, maka pergaulannya akan menjadi kaku dan kurang bisa diterima oleh masyarakat. Untuk memiliki kemampuan pergaulan, hal-hal yang harus dimiliki oleh guru yaitu pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama dengan kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama kelompok. Lain yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi sosial, seperti mengembangkan kecerdasan sosial merupakan suatu keharusan bagi guru. Hal tersebut bertujuan agar hubungan guru dan siswa berjalan dengan baik. Mengikuti pelatihan berkaitan dengan kompetensi sosial seperti kerja tim, melihat peluang, peran dalam kegiatan kelompok, bertanggung jawab sebagai warga, kepemimpinan, relawan sosial, kedewasaan dalam berealisasi, berbagi, berempati, kepedulian kepada sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, bekerja sama dan komunikasi, beradaptasi di tempat bertugas. Guru dapat bekerja secara optimal di tempat bertugas. Guru juga harus betah dalam bekerja di tempat tugas. Guru menunjukkan kesehatan kerja di tempat tugas. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sosial guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Prestasi belajar merupakan salah satu indikator yang penting di dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Fungsi lain prestasi belajar adalah sebagai indikator daya serap dan kecerdasan siswa. Prestasi belajar dapat digunakan untuk menyusun dan menetapkan suatu keputusan atau langkah kebijaksanaan, baik yang menyangkut siswa, pendidikan, maupun institusi yang mengelola program pendidikan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Aun Nur Rahman pada tahun 2013 halaman 117 adalah faktor internal mencakup ciri khas karakteristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menggali hasil belajar, dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor internal meliputi faktor guru, lingkungan sekolah, kurikulum sekolah, dan sarana prasarana. Masih membahas tentang pengaruh kompetensi sosial. Nah, seorang guru perlu memiliki kemampuan atau kompetensi guru yang baik sebagai kinerja guru dalam bekerja dengan menciptakan proses pembelajaran yang efektif di kelas, khususnya dengan mampu berinteraksi dengan baik kepada siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, sehingga akan tercipta prestasi belajar yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Bahrul pada Ritat tahun 2013 mengungkapkan Teacher in the Heart of Quality Education. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan. Guru adalah sebagai pembangkit motivasi peserta didik sehingga ia termotivasi dan mau melakukan belajar dengan baik. Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu dan dapat pula timbul akibat pengaruh dari luar dirinya. Freestone dalam Blogler dan Somech pada tahun 2004 bahwa kompetensi guru meningkatkan kemampuan self-determination. Kompetensi yang dimiliki guru akan mengarahkan perilaku dan perilaku intrinsik jika disertai dengan otonomi yang dimiliki sehingga menunjukkan tanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.
Yang selanjutnya mengenai hakikat guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa baik secara individual ataupun klasikal baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan non-formal dituntut untuk mendidik dan mengajar karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Adapun kesimpulan dari kompetensi sosial yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual ataupun klasikal baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan non-formal dituntut untuk mendidik dan mengajar karena keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Adapun jurnal yang kami gunakan itu sebanyak 5 jurnal. Yang pertama yaitu mengenai upaya peningkatan kompetensi sosial guru PPKN di SMP Negeri 2 Barakan Kabupaten Nrekang. Yang kedua yaitu jurnal kompetensi sosial guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa melalui kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Rejo Wingun. Yang ketiga ada kompetensi sosial guru dan motivasi belajar siswa sebagai determinan prestasi belajar siswa. Yang keempat ada kompetensi sosial guru profesional. Yang kelima ada peran kompetensi sosial guru di dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai kompetensi sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.